Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Mas Ihsan Channel. Nah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah jadi apa sih sebetulnya perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah jika dalam suatu perbandingan salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Misalnya, kita punya satu buah baju harganya 50.000. Berarti kalau misalnya dua buah baju harganya menjadi 100.000, ya kan? 3 buah baju harganya 150.000. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah baju, variabel yang keduanya adalah harga. Dimana jika variabel yang pertama atau baju ini bertambah dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 3, ternyata harganya juga ikut bertambah. Variabel yang kedua juga ikut bertambah. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain pasti akan bertambah juga, ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan perbandingan senilai bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan satuan atau mencari nilai satuan yang diketahui. Contohnya, satu lusin buku harganya 24.000. Maka satu buah buku harganya, satu lusin itu ada 12 buah. Berarti kalau satu buku maka 24.000 dibagi 12. Nah, maka satu buah buku harganya menjadi 2.000, ya. Ini cara yang pertama dengan menggunakan satuan, atau kita cari dulu nih nilai satuannya berapa. Kemudian yang kedua, menggunakan pola seperti berikut ini nih. Nah, ini polanya seperti ini nih. Ditanya, di sini ada titik-titik, kemudian diketahui. Nah, bagaimana cara menggunakan pola ini? Nah, nanti kita akan pelajari di contoh-contoh soal selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke penjelasan contoh soal. Oke, contoh yang pertama, harga setengah lusin buku tulis adalah 12.000. Maka berapakah harga 8 buku tulis? Kemudian yang B, berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000 rupiah? Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini pertanyaannya adalah berapakah harga 8 buku tulis. Berarti ini adalah satuan, ya. Sementara di soalnya ini adalah setengah lusin buku. Berarti kita ubah dulu. Satu lusin itu berapa buah buku? Nah, satu lusin itu adalah 12 buah. Berarti kalau 12 lusin sama dengan 6 buah, ya. Nah, kalau kita ketemu dengan soal-soal perbandingan yang seperti ini, kita akan belajar membuat tabel yang diketahui. Tabel yang diketahui itu apa? Jadi kita buat sebuah tabel dari soal-soal yang diketahui, ya. Sekarang kita bikin tabel misalnya. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa 6 buku tulis itu harganya 12.000. Berarti kita tulis di sini buku, di sini harga, ya kan? 6 buku tulis, ya. Kita tulis harganya di sebelah sini. 6 buku tulis harganya 12.000. Pertanyaan yang pertama, berapakah harga 8 buku tulis? Berarti kita tulis di sini 8 buku tulis harganya berapa? Ya, misalnya kita kasih Y. Nah, 8 buku tulis ini harganya adalah Y. Nah, Y ini yang akan kita cari, ya. Cara yang pertama tadi kita cari satuannya dulu. Kalau 6 buku tulis harganya 12.000, maka kalau satu buku tulis harganya menjadi berapa? Nah, kita lihat nih. Dari 6 menjadi 1, ini dibagi berapa? Dibagi 6, ya kan? 6 dibagi 6 kan 1. Maka yang 12.000 yang ada di sini kita bagi 6 juga. 12.000 dibagi 6 sama dengan 2.000. Nah, maka harga satu buku itu adalah 2.000. Jadi kalau harga satu bukunya 2.000, 8 buku berarti harganya berapa? Berarti Y yang di sini tinggal kita kalikan aja.
8 dikali 2000 sama dengan 16.000. Jadi 8 buku tulis itu harganya 16.000. Ini untuk yang A. Kemudian yang B sama, kita buat tabelnya dulu. Di sini ada buku, harga 6 buku tadi harganya 12.000, kemudian 8 buku tadi harganya 16.000 ya. Nah, sekarang berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, sekarang kalau 18.000 kira-kira dapat buku berapa di sini? Nah, kita misalnya di sini adalah X buku. 18.000 dapat X buku. Nah, caranya seperti apa? Tadi kita tahu bahwa harga satu buku itu adalah 2.000. Berarti kalau 18.000 dapat berapa? Tinggal kita bagi. 18.000 dibagi 2.000 sama dengan 9 buah buku. Jadi kalau uang kita 18.000, maka kita bisa mendapatkan 9 buah buku tulis ya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Pertanyaan yang pertama, berapa jarak yang bisa ditempuh jika mobil berisi 5 liter bensin? Kemudian pertanyaan yang B, untuk menempuh jarak 126 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan? Oke, kita jawab soalnya. Kita bikin sebuah tabel lagi, ya kan? Nah, dari soal ini diketahui bahwa 8 liter itu bisa menempuh jarak sejauh 336. Berarti yang diketahui adalah bensin dan jarak variabelnya kan? 8 liter bensin bisa menempuh jarak 336. Kita tulis di sini. Nah, pertanyaan yang A, kalau 5 liter berarti bisa menempuh jarak berapa di sini? Kita misalkan di sini adalah Y, ya. Nah, kita cari satuannya dulu. 1 liternya berarti bisa menempuh jarak berapa, ya kan? Nih, 8 menjadi 1 dibagi 8, berarti yang 336 ini juga harus dibagi 8. 336 dibagi 8 sama dengan 42. Jadi 1 liter bensin itu ternyata bisa menempuh jarak 42 km. Nah, berarti kalau 5 liter sama dengan Y-nya berapa? Tinggal dikalikan. Berarti Y-nya sama dengan 5 liter dikali 42. Maka Y-nya sama dengan 210 km. Atau 5 liter bensin itu bisa menempuh jarak 210 km. Ya, yang B, untuk menempuh jarak 126 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, ini kebalikannya nih. Sama, kita bikin tabel dulu seperti tadi, ya kan? Tinggal dilanjutkan aja nanti di bawah di sini kalau bikin soal yang B ya. 8 liter menempuh jarak 336, kemudian 5 liter tadi menempuh jarak 210. Nah, sekarang kalau 126 km, berapa kira-kira bensin yang dibutuhkan? Nah, ya, kita kasih X di sini misalnya. Misalnya 126 bisa menempuh X 126 km memerlukan X bensin. X-nya berapa? Nah, tadi kita tahu bahwa 1 liter itu bisa menempuh jarak 42. Berarti kalau 126 berapa liter yang dibutuhkan? Tinggal kita bagi saja. Berarti X-nya 126, ini kita bagi dengan 42 ya. Maka X-nya sama dengan 3 liter. Jadi, untuk menempuh jarak 126 km, kita memerlukan 3 liter bensin ya. Itu. Contoh soal yang ketiga, Budi disuruh ibunya untuk membeli sekarung kelapa di pasar. Budi dibekali uang sebesar 10.000 ya. Ternyata harga sekarung kelapa itu adalah 12.500 dan berisi 25 kg kelapa. Pertanyaannya, berapa kilokah kelapa yang dapat dibeli Budi dengan uangnya ya? Jadi Budi ini disuruh ibunya untuk membeli sekarung kelapa. Ternyata harga kelapanya adalah 12.500. Budi hanya bawa uang 10.000. Nah, dan satu karung itu berisi 25 kg kelapa. Jadi kalau uang Budi hanya 10.000, kira-kira dapat berapa kilo kelapa? Ya.
Nah, ini bisa kita buat tabel seperti yang tadi ya. Di sini ada kelapa, kemudian harga. Nah, dari soal ini diketahui kalau 25 kilo kelapa itu harganya 12.500, ya kan? Karena nih, ini 25 kilogram kelapa harganya 12.500. Nah, uang Budi hanya 10.000. Kira-kira dapat berapa kilo kelapanya? Ya. Misalnya di sini kita misalkan X, ya. Nah, kita cari dulu 1 kilo kelapa itu harganya berapa? Ya kan? 1 kilo kelapa harganya berapa? Nah, 25 menjadi 1, ini dibagi dengan 25. Maka yang di sini yang 12.500 ini juga harus kita bagi 25. Hasilnya adalah 500. Berarti kita tahu nih, 1 kilo kelapa itu harganya 500 ya. Berarti kalau 1 kilo kelapa harganya 500, maka X yang di sini tinggal kita bagi nih. 10.000 dibagi 500. 10.000 dibagi 500 sama dengan 20 kg. Jadi kelapa yang bisa dibeli oleh Budi itu adalah 20 kg ya. Itu ya. Nah, sekarang nih untuk melatih kemampuan kalian ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan nih. Nah, ini. Nomor 1, sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Nah, pertanyaannya untuk menempuh jarak 60 km, berapa bensin yang dibutuhkan? Yang B, berapa jarak yang bisa ditempuh dengan 5 liter bensin? Yang kedua, harga satu lusin baju 480.000. Berapa harga 4 buah baju? Dan berapa baju yang bisa dibeli dengan uang 160.000? Yang ketiga, satu keranjang jeruk mempunyai berat 50 kg dengan harga 250.000. Jika Abdul mempunyai uang 75.000, kira-kira dapat berapa kilo ya? Abdul yang dapat berapa kilo jeruk yang bisa dibeli oleh Abdul ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini ya. Tetap ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjauhi jarak, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menjauhi kerumunan ya. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan kita bisa belajar di kelas secara bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.